Kita lagi standby di dekat stasiun Cikarang ya. Nah tuh stasiun Cikarang ada pecahannya ya. Oke. Oke. Sebelum ada tanda-tanda kehidupan di sini ya. Saya sudah aktifkan aplikasi Grab. Go-kart perlu diaktifin nggak ya? Karena nggak usah lah, satu aplikasi aja. Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa lagi di video kali ini. Ini posisi saya lagi standby dari di depan stasiun ya. Tadi itu saya dapat order dari Jatireja ke stasiun Mayan. Argonya sekitar 39.000 buat nyambung kehidupan, maksudnya buat nyambung perjalanan kita hari ini, perjalanan saya hari ini. Oke teman-teman, di sini saya mau diskusi sambil menunggu order juga ya. Jadi di video ini saya mau cerita pada teman-teman, karena di video saya ada sebuah komentar, sebentar ya, di YouTube saya ada sebuah komentar, nanti saya coba tujukan kepada teman-teman. Katanya begini, Bluebird itu tidak mesejahterakan. Nah, menurut saya itu ya sah-sah saja orang bicara masalah Bluebird tidak mesejahterakan drivernya, maksudnya gitu loh teman-teman. Tapi menurut saya juga ya mesejahterakan itu tentu ya kembali kepada pribadi atau diri masing-masing driver. Kalau memang kalau memang tidak sanggup atau tidak mampu, tidak cukup untuk kalau kerja di Bluebird, ya cari tempat lain gitu loh ibaratnya. Nah, tapi ini akan menjadi sebuah pembahasan kita kali ini ya. Jadi gini, saya itu sudah pernah kerja di Bluebird selama 4 bulan. Nah, 4 bulan itu saya memang merasa bahwasannya saya nggak sanggup, nggak cocok kerja di Bluebird karena terlalu saya merasa capek karena satu, tempat tinggal saya itu jauh dan saya tidak mau tinggal di mes. Nah, yang kedua, kita namanya perusahaan bukan pribadi ya kan. Kalau pribadi kan suka-suka kita, waktunya kapan kita mulai kerja, kapan kita berhenti, kan begitu ya. Sedangkan di tempat orang ya tentu ada aturan, ada ketentuan, dan ada namanya SOP-nya ya, sistem operasionalnya ada. Nah, saya merasa capek itu di sini teman-teman. Pagi saya berangkat minimal jam maksimal itu ya, maksimal, minimal nggak ada, kadang-kadang juga saya memang cepat. Minimal itu jam 6. Jadi saya sampai di pool 1 jam perjalanan bawa motor dari rumah. Nah, berarti kan udah jam 7, karena operasional di Bluebird itu pagi-pagi itu dibuka untuk pengambilan unit itu di jam 7 pagi maksimal. Nah, lebih baik lagi kita kalau datang lebih cepat. Contoh
jam 3, jam 4 itu sudah ada yang datang, sudah ada yang ngambil unit. Kenapa? Mereka mengejar orang-orang atau penumpang pagi. Ada yang biasanya pagi-pagi itu ada yang ke bandara, ada yang ke Jakarta Pusat gitu. Nah, kalau saya berangkatnya itu sekitar jam 5 lah, jam 5, setengah 6 gitu-gitu. Nah, jadi tidak dibilang sangat terlambat dan tidak dibilang terlalu cepat. Nah, ini nanti berkaitan dengan kenapa versi komentar ya, versi komentar yang salah satu di YouTube channel saya ini, perusahaan tidak mesejahterakan drivernya. Perusahaan Bluebird tidak mesejahterakan. Nah, saya jawab di sini, saya bilang begini, lihat aja lah sisi positifnya, karena buat mereka yang membutuhkan itu sebuah solusi. Contoh orang yang tidak punya pekerjaan, ya kan? Nah, jadi setiap hari itu kita kalau sudah gabung di perusahaan Bluebird di Bluebird itu ya kerja kita driver, ya kan? Nah, jadi kalau dibilang tidak sejahtera, setahu saya itu tergantung dan kembali ke pribadi masing-masing. Ya, contohnya seseorang bekerja dimanapun tentu kembali ke bagaimana dia berkarya, ya kan? Contoh seorang marketing perusahaan dibilang sejahtera, ya mungkin dia karena dia dipakai terus sama perusahaan karena dia bekerja dengan maksimal gitu. Begitu juga di Bluebird gitu loh. Kerja maksimal itu maksud saya itu adalah contoh marketing tadi yang saya katakan adalah dia achieve terus dalam penjualan. Dia bisa mengembangkan visi misi, dia bisa menjalankan visi misi perusahaan, bahkan dia memberikan lebih kepada perusahaan. Nah, begitu juga di perusahaan Bluebird, kalau dikatakan di sini adalah tidak mensejahterakan. Nah, ini kita lihat sisi dari mana dulu, kan begitu. Contoh, di Bluebird itu ada target, ada bonus, ya kan? Jadi menurut saya tergantung pada pribadi masing-masing, gitu loh. Kalau dia bekerja maksimal, dia memberikan yang terbaik buat perusahaan Bluebird, seorang driver itu, ya tentu juga dia diperhatikan oleh perusahaan. Masalah sejahtera tidak sejahtera itu sebenarnya itu yang saya katakan tadi, lepas itu adalah dari pribadi kita masing-masing, gitu loh. Karena tidak apakah setiap pekerja itu kita bisa pastikan bahwasanya dia rajin, dia maksimal dalam mengambil orderan, dia dalam sistem bekerja itu udah rapi apa belum, gitu loh. Kalau menurut saya lebih enak ya kita di bawah naungan perusahaan. Kenapa? Tentu karena ada banyak hal positif yang bisa kita dapatkan, pengalaman-pengalaman yang belum kita tahu dikasih tahu. Contoh kita masuk di Bluebird itu di training, kita diberikan teknik strategi, disampaikan strategi kerja, kan begitu. Nah, kalau kita pribadi masing-masing kan kita berpikir sendiri, ya kan, ada yang mengingatkan dan lain sebagainya. Jadi di sini kita harus melihat sisi positif ya, itu maksud saya. Kalau memang komentar teman saudara kita yang komentar top di sini di YouTube saya ini, di video saya sebelumnya itu Bluebird tidak mensejahterakan atau perusahaan Bluebird tidak mensejahterakan, ya itu tergantung daripada cara melihat atau cara sisi sudut pandang masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman dimanapun berada, teman-teman juga dimanapun bekerja ya, kalau tidak maksimal di perusahaan atau di tempat kita kerja, tentu kita masalah kesejahteraan, masalah lain-lain pasti kita akan kendala gitu. Oke, demikian saja dari saya sebuah topik pembahasan
perusahaan Bluebird tidak mensejahterakan. Ya, itu tergantung dari sudut pandang masing-masing. Karena menurut saya perusahaan Bluebird ini bukan perusahaan baru, bukan perusahaan kemarin. Ini sudah sekian lama, bahkan dia salah satu perusahaan yang bertahan. Kalau dia tidak mensejahterakan, tidak memperhatikan drivernya, tentu tidak panjang operasional dari Bluebird ini, ataupun perusahaan ini tidak akan cepat tutup. Tapi ya itu yang saya katakan tadi, mari kita melihat dari berbagai sudut pandang, jangan hanya satu arah ya. Kalau memang ini yang memberikan komentarnya adalah driver, coba dikoreksi dulu sistem kerjanya, cara kerjanya, ya kan? Nah, begitu menurut saya. Dan di sini saya hanya memberikan masukan. Jangan, kalau teman-teman yang komentar ini merasa tersinggung, ya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang merasa tersinggung. Ya, oke, demikian saja dari saya, itu saja, dan sampai ketemu di video saya selanjutnya. Selamat pagi. Ini posisi kita masih di masih di stasiun. Nah, masih di stasiun tadi. Kita coba ini dulu ya. Dari tadi saya belum dapat notifikasi. Ya. Saya coba mutar dulu, ya kan? Mungkin dari stasiun ini belum ada yang kena di aplikasi saya. Saya mutar dulu. Oke, demikian saja teman-teman. Sampai bertemu di video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi dan selamat beraktivitas. Sehat selalu dan semoga dimudahkan segala aktivitasnya. Amin.